Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 111194006. Ya, baik, di sini saya akan membuat video mengenai analisis regresi data panel. Nah, praktik ini saya buat guna memenuhi tugas dari mata kuliah statistik berbasis komputer yang diampu oleh dosen Ibu Rizka Rosdiana SEMSI. Baik, langsung saja di sini saya akan menerapkan bagaimana cara praktek atau cara analisis regresi data panel. Di sini sebelumnya saya akan membuka file tugasnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada tabulasi tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen. Nah, tugasnya ini saya ditabulasikan seperti ini agar lebih mudah dalam memasukkan datanya ke dalam eViews. Di sini kita akan menganalisis sektor perbankan, yaitu ada 8 perusahaan sektor perbankan, yaitu periode 2011 sampai 2014. Ya, jadi variabel Y-nya ini atau variabel dependennya ini ada harga saham, dan variabel independen ada X1-nya ini return on asset, X2-nya ada return on equity, dan X3-nya ada price earning ratio. Oke. Baik, yang ini kita close saja karena kita akan buka melewat eViews. Kita buka aja aplikasi eViews-nya. Ini kita pilih oke. Ini kita pilih oke. Nah, kemudian saya akan masukkan filenya langsung dari sini. Yang bacaan open a file. Kemudian kita cari data yang tadi sudah kita tabulasikan. Kita klik datanya, kemudian kita klik open. Oke. Nah, di sini sudah masuk seperti ini datanya. Ini ada. Kemudian kita next saja. Kita next lagi. Nah, di sini jika datanya sudah sesuai dengan kemauan atau dengan yang dimau oleh eViews, ini akan terisi secara otomatis cross section sama data seriesnya. Di sini juga basic strukturnya sudah data panel. Kemudian kita finish saja. Nah, di sini sudah ada variabelnya, yaitu ada Y, X1, X2, dan X3. Kemudian kita akan langsung saja estimasi model analisis regresi data panel. Estimasi yang pertama itu kita ada common effect model. Untuk mencari common effect model, caranya kita blok variabel Y, X1, X2, dan X3, kemudian kita klik kanan, kita pilih open, kemudian equation. Nah, di sini karena rumusnya ini Y sama dengan C, maka C-nya ini saya akan pindahkan ke belakang Y-nya sini. Oke, kemudian saya pilih panel option. Nah, pada bagian cross section ini saya pilih non karena kita mau estimasi model common effect terlebih dahulu. Non ini yaitu common effect-nya. Kemudian dari sini kita klik OK saja. Nah, di sini sudah ada datanya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan save terlebih dahulu datanya ini. Kita klik name. Kemudian di sini saya akan ganti namanya menjadi CM aja. Oke. Nah, setelah ini yang ini saya close aja karena di sini sudah tersimpan ya. Jika kita mau membukanya kembali, itu kita klik 2 kali aja. Kemudian selanjutnya kita estimasi model yang fixed effect model. Ini nanti bakal kita lakukan uji. Kita lakukan hal yang sama kayak tadi, open equation, kemudian C-nya juga saya pindahkan ke sini. Kemudian pada panel optionnya, karena kita mau estimasi model fixed effect, kita pilih yang fixed. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar hasilnya. Oke. Kemudian di sini saya akan save lagi, saya klik name, sini saya save, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya ini kita close, saya close aja karena saya sudah save. Kemudian kita estimasi model random effect model, caranya sama, open equation, C-nya kita pindahin lagi. Pada panel optionnya di sini kita akan pilih yang random. Kemudian OK. Nah, ini udah keluar datanya, kita save kembali.
saya kasih nama REM. Nah, kemudian di sini sudah tersimpan ya. Nah, selanjutnya kita akan memilih model mana yang terbaik yang kita gunain. Yang pertama, untuk melakukan pemilihan model ini kita akan melakukan uji cow. Jadi uji cow ini membandingkan antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Caranya kita buka tadi yang Fixed Effect Model, kita klik 2 kali. Nah, di sini kita akan klik View, kemudian Fix atau Random Effect Testing. Selanjutnya di sini kita pilih yang Likelihood Ratio. Nah, di sini akan terlihat hasilnya. Nah, ketika di sini sudah terlihat hasilnya, ini hasilnya saya akan pindahkan ke dalam Word, dan Word-nya sudah saya siapkan di sini. Nah, untuk uji cow ini sebelumnya hipotesis dalam uji cow ini yaitu H0 Common Effect Model atau full OLS, yaitu probability lebih dari 0,05. Nah, H1 Fixed Effect Model, yaitu probability-nya kurang dari 0,5. Nah, kita lihat di sini, ini hasil yang tadi sudah kita cari dan saya sudah pindahkan ke sini. Hasilnya ini probability-nya ini 0,00, artinya dia berada di bawah 0,05. Jika dia berada di bawah 0,05, artinya model yang terpilih yaitu model Fixed Effect atau FEM. Nah, jadi kita bisa simpulkan berdasarkan tabel uji cow ini, kedua nilai probabilitas cross section F dan chi-square yang kurang dari 0,05 sehingga menolak hipotesis 0, maka menunjukkan model yang terbaik yang digunakan yaitu model Fixed Effect atau metode Fixed Effect. Nah, karena hasil uji cow-nya ini menolak hipotesis 0 atau menolak Common Effect Model, maka pengujian ini akan berlanjut ke uji Hausman. Oke, kita balik lagi, kita akan melakukan uji Hausman. Nah, untuk melakukan uji Hausman ini membandingkan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Caranya, nah karena tadi kita sudah save ya model Random Effect, kita buka file Random Effect Model. Nah, kita akan membandingkan ya. Nah, kemudian di sini kita klik View, kita pilih Fix atau Random Effect Testing. Kemudian di sini kita pilih yang Hausman Test. Kita klik. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Lihat teman-teman. Oke. Nah, hasilnya ini saya akan copy dan saya akan pindahkan ke dalam Word yang sudah saya siapkan. Nah, ini untuk mengkopinya saya klik Ctrl+A, kemudian saya copy Ctrl+C. Nah, di sini saya pilih yang as display aja, klik OK. Nah, kemudian setelah itu saya akan paste di sini. Nah, ini dia. Saya paste di sini. Ini hasilnya. Tinggal dipaste aja ya teman-teman. Nah, untuk hipotesis uji Hausman ini H0 yaitu random effect, probability-nya lebih dari 0,05. Nah, H1-nya ini fixed effect model, jadi probability-nya yaitu kurang dari 0,05. Kita bisa lihat dari hasil di tabel ini, probability-nya pada cross section random yaitu 0,0029. Artinya ini masih di bawah 0,05. Jika di bawah 0,05, maka H0-nya ini ditolak dan H1-nya diterima. Jadi berdasarkan uji Hausman, di atas nilai probability cross section random kurang dari 0,05 sehingga menolak hipotesis 0, maka menunjukkan model yang terbaik digunakan yaitu metode Fixed Effect. Oke. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui model yang terbaik yaitu model Fixed Effect atau Fixed Effect Model, di sini kita akan ke tahap selanjutnya yaitu interpretasi model. Jadi untuk interpretasi modelnya ini, caranya yang pertama kita kembali lagi ke aplikasi eViews-nya, kemudian ini kita plus aja dulu. Nah, karena model yang terpilih Fixed Effect Model yang tadi kita simpan dalam judul FEM ini, kita buka lagi aplikasi data FEM-nya ini, kemudian ini datanya tuh udah ada di sini ya. Nah, ini kita copy paste aja, caranya seperti tadi, Ctrl+A plus Ctrl+C, kemudian kita paste ke Word-nya. Karena di sini saya sudah pindahkan, kita langsung saja ke kesimpulannya. Nah, metode yang terbaik yaitu Fixed Effect Model atau FEM.
Untuk interpretasi modelnya, yang pertama kita ada uji signifikansi simultan atau uji signifikansi secara bersama-sama. Nah, ketentuannya ini, jika probability atau F statistik kurang dari 0,05, maka variabel independen atau variabel bebasnya ini secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen atau variabel Y-nya ya. Kemudian, jika probability atau F statistik lebih dari 0,05, maka variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, kita bisa lihat di sini nilai probability F statistiknya itu yang ini. Dia 0,00, artinya masih di bawah 0,05. Sehingga, jika di bawah 0,05, maka variabel ini secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y. Seperti itu. Kemudian yang koefisien determinasi. Kita bisa lihat di nilai adjust R square-nya. Kita lihat lagi nilai adjust R square-nya di sini. Nah, nilainya ini 0,945553. Saya ambil dua angka di belakang komanya aja, jadi 0,94. Kita lihat di sini, jadi nilai adjust R square sebesar 0,94 atau kita persenkan menjadi 94%. Jadi mengandung arti bahwa variasi Y dapat dijelaskan oleh X1, X2, dan X3 sebesar 94%. Sedangkan sisanya yaitu 100% dikurang 94%, tersisa 6%. Jadi 6%-nya ini dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Kemudian kita lihat uji signifikansi parsialnya. Nah, ketentuan uji signifikansi parsial ini, jika probability atau variabel bebasnya ini berada di angka 0,00 sampai 0,05 atau di bawah 0,05, maka variabel independen secara parsial atau secara individu berpengaruh terhadap Y. Dan sebaliknya, jika probability-nya atau variabel bebas lebih dari 0,05, maka variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap Y. Jadi, kita lihat data hasil uji model yang di atas. Nah, kita bisa lihat di sini, yang X1 nilai probability-nya yaitu 0,0009, artinya masih di bawah 0,05. Begitu pula yang X2 di sini hasilnya 0,0008. Dia juga masih di bawah 0,05. Yang X3-nya pun sama, nilai probability-nya itu 0,0140, jadi masih di bawah 0,05. Sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa nilai probability X1 masih kurang dari 0,05, jadi menunjukkan bahwa secara parsial variabel X1 berpengaruh terhadap Y. Nilai probability X2 sebesar 0,008 tadi atau masih kurang dari 0,05, sehingga menunjukkan bahwa secara parsial variabel X2 ini berpengaruh terhadap Y. Nilai probability X3 yaitu tadi sebesar 0,0140 atau masih di bawah 0,05, sehingga menunjukkan bahwa secara parsial atau secara individu variabel X3 berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik, yang pertama kita akan melakukan uji normalitasnya terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan uji normalitas, kita di sini kita udah milih model yang terpilih yaitu Fixed-Effect model atau yang kita kasih judul tadi FEM ini. Kemudian kita pilih view. Nah, setelah ini kita pilih residual diagnostic. Kemudian di sini kita pilih histogram normality test. Klik. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Nah, ini kita save terlebih dahulu. Cara nge-save-nya kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih yang save grade to disk. Nah, kemudian kita pilih maaf, kita pilih browser, kita akan simpan di mana? Saya akan simpan di sini aja. Kita simpan di sini aja deh, di dokumen ya. Di sini akan kita kasih nama uji normalitas. Kemudian kita save. Nah, setelah ini kita klik OK aja. Nah, itu akan secara otomatis tersimpan di berkas kita. Oke, kemudian kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita akan melakukan multikoliniaritas terlebih dahulu ya. Nah, karena ini tadi ini, kita ulang lagi aja. Kemudian kita pilih model yang terpilih lagi, Y. Saya akan lakukan hal yang sama seperti nyari bentar. Oke, klik kanan, open, equation.
C-nya ini saya pindahkan lagi. Sini saya akan cari hasil fix efeknya. Ini kita pilih fix. Kemudian oke. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian setelah ini untuk menguji multikolinearitas, pertama kita akan klik quit-nya. Kemudian setelah itu kita pilih yang grup statistik correlation. Nah, kita masukkan variabelnya. Nah, karena di sini multikolinearitas ini kita akan menguji variabel bebasnya terdapat multikolinearitas atau enggak. Jadi di sini saya tulis X1, X2 dan X3-nya aja. Kemudian oke. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ketika sudah ada hasilnya, ini saya akan copy paste. Nah, kemudian saya akan salin di sini. Nah, ini udah saya salin. Kita baca dulu ketentuannya seperti apa. Jadi jika nilai probability-nya lebih dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Jika nilai probability-nya kurang dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Nah, di sini berdasarkan gambar di atas, nilai probability-nya 0,02. Ini nilai probability 0,02. Artinya kurang dari 0,05. Maka data ini tidak terdistribusi normal. Kemudian uji multikolinearitasnya yang tadi sudah kita cari, dan ini sebelumnya sudah saya copy paste ke dalam sini, yaitu ketentuannya jika nilai correlation kurang dari 0,90 maka tidak terjadi masalah multikolinearitas. Nah, kita bisa lihat di sini multikolinearitas X1-nya ini terhadap X2-nya ini 0,89, X3-nya 0,21, yang X2-nya kita bisa lihat ini 0,89, ini 0,16. Kemudian X3-nya pada X1-nya ini 0,21 dan pada X2-nya ini 0,16. Jadi artinya nilai correlation antara X1, X2 dan X3 ini sebesar kurang dari 0,90. Maka di sini kita bisa simpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian kita akan melanjutkan uji autokorelasi. Nah, untuk menguji autokorelasi kita harus keluarkan ini terlebih dahulu. Oke. Ini saya delete aja. Kemudian di sini kita akan simpan terlebih dahulu datanya. Kita pilih file. Kita save aja. Mohon maaf saya lagi nggak bisa nge-save-nya. Langsung saja ini saya close karena data-datanya juga sudah saya copy paste ke Word saya. Nah, untuk melakukan uji autokorelasi dan uji heteroskedasitas kita close terlebih dahulu, kemudian kita masuk lagi ke Evius 12-nya. Kita lakukan hal yang sama seperti awal tadi. Nah, kemudian kita cari datanya. Oke, kita open. Nah, sini kita next lagi, next, kemudian next lagi. Nah, pada bagian basic struktur ini, sebelumnya kita memilih date panel. Di sini kita akan memilih yang unstructured atau undead. Oke, kita pilih. Nah, kemudian kita finish. Ini kita pilih no aja. Nah, di sini sudah ada data Y, X1, X2, dan X3. Kita akan melakukan uji autokorelasinya. Yang pertama yaitu kita buka file X10. Nah, sebelum kita buka file yang namanya X10 itu kita harus siapkan estimasinya dulu, atau kita buat estimasinya terlebih dahulu. Yang pertama kita klik create, kemudian estimate equation. Nah, di sini kita akan masukkan specification-nya yaitu Y sesuai sama rumus, C X1, X2, X3. Kemudian kita pilih oke. Nah, di sini sudah ada hasil dari pengujian autokorelasi. Nah, ini uji autokorelasi ini kita beri nama aja. Beri nama, kita ke name, terus ini EQ01, kita oke aja ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan uji autokorelasinya, yaitu kita buka file yang tadi. Kita ada di sini. Kita close dulu. Nah, ini dia. Nah, kemudian setelah ini kita akan
pilih view, kemudian residual diagnostic, kemudian di sini kita pilih yang serial correlation, LM test. Nah, kita pilih oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Oke. Di sini ya. Nah, hasilnya ini sebelumnya sudah saya pindahkan ke dalam Word. Di sini. Nah, ini hasilnya. Kita lihat ketentuannya terlebih dahulu. Jadi, jika nilai probability chi-square-nya ini yang OBS R square lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah autokorelasi. Kita lihat di sini nilai probability chi-square yang OBS R square ini nilainya yaitu yang ini 0,5071. Nah, jadi bisa kita simpulkan nilai probability chi-square yang OBS R square sebesar 0,50, berarti ini lebih dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Kemudian kita akan menguji uji asumsi klasik yang terakhir, yaitu uji heterokedasitas. Kita balik lagi ke aplikasi EViews-nya. Kemudian untuk melakukan uji heterokedasitas, di sini kita pilih buka filenya yang tadi, filenya terlebih dahulu. Kemudian kita pilih view, residual diagnostic. Di sini kita pilih yang heterokedasticity test. Nah, di sini tes tipenya kita bisa pilih mau tipe yang apa, tergantung kebutuhan penelitian kita. Ada Harvey, ada Glaser, ada White, ada custom test wizard. Di sini saya akan pilih yang White. Kemudian oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Hasilnya ini saya copy paste dan saya pindahkan ke Word. Oke, ini hasilnya. Untuk ketentuannya, jika nilai probability chi-square-nya ini lebih dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heterokedasitas. Nah, di sini kita lihat nilai probability chi-square. Nilai probability chi-square yang OBS R square, nilainya yaitu yang ini 0,7916, artinya masih di atas 0,5. Jadi berdasarkan tabel di atas, nilai probability chi-square yang OBS R square ini sebesar 0,79, artinya lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedasitas. Oke, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian praktek yang dapat saya sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.